tentang modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama itu dengan kepala sekolah sendiri, saya dengan Bapak. Nanti di lain waktu wawancaranya dengan kepala sekolah di SD yang lain. Silakan. Tidak terasa waktunya. Iya. Sudah hampir di penghujung. Ya. Bapak, dalam wawancara ini yang ingin saya wawancarai Bapak adalah mengenai dilema etika atau didikan moral. Kita langsung saja Bapak ya. Silakan. Iya. Selama ini Pak di sekolah kita, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Baik. Dalam hal ini memang hal yang menarik ya bagi sekolah kita. Artinya ada hal-hal dan ada waktu-waktu tertentu yang harus kita hadapi. Iya. Dan itu dikatakan dilema. Iya. Dalam hal kita menyikapi dilema itu, kita harus perlu mencatat bahwa kita mengidentifikasi dari hal-hal tersebut, yaitu mengumpulkan berbagai informasi. Artinya kita gali dari berbagai informasi penyebab dan apa yang menyebabkan itu terjadi dilematis. Artinya itu sehingga menjadi informasi faktual yang artinya bisa kita pertanggungjawabkan, yang dimana itu untuk menentukan arah keputusan yang kita buat. Artinya berdasarkan aturan dan peraturan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dalam hal ini misalnya sekolah kita, karena ada sudah aturan itu ketertiban, keamanan, kekeluargaan. Jadi untuk itu ya artinya bagian itu adalah acuan kita. Nah dari situ kita harus mengambil satu informasi yang faktual tentunya, dengan tidak bersebelah dengan melihat salah satu bagian dari permasalahan. Demikian. Iya. Kalau itu memang itu sudah tertuang dalam visi misi kita Pak ya. Iya. Sudah termuat dalam situs keseluruhan. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mendukung nilai kebaikan pendidikan itu. Iya, dalam pengambilan keputusan itu harus dapat mewakili, atau paling tidak ya secara artinya kewajaran begitu. Kembalikan pertama kita berpedoman pada aturan tadi, kemudian setiap mengambil keputusan itu biasanya saya menjalani hubungan yang erat dengan teman sejawat, dengan orang-orang yang artinya berkompeten, dengan itu artinya mengetahui dengan jelas, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar dapat dipahami dan diterima oleh berbagai pihak. Walaupun artinya dari beberapa alasan yang mestinya pasti satu pihak dan lain pihak mempertahankan. Dan kita artinya kita netralisir bagaimana kita menyikapinya dan membuat satu keputusan yang berkeadilan. Walaupun itu sangat sulit Pak ya. Memang ya. Kadang-kadang ya kita juga melihat dari bagaimana letak belakang. Iya. Baik Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu sendiri Pak, haruslah dikembalikan semuanya pada aturan. Kita punya aturan. Jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan sejawat misalnya seperti itu. Kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Karena selalu ada alasan di balik itu. Bagaimana Bapak menyikapi? Dalam hal ini kalau saya merasakan sesuatu pengambil keputusan itu ya seefektif mungkin lah apabila dilakukan dengan spontanitas. Saya rasa ya mungkin ya artinya tidak memuaskan atau bahkan misalnya tidak terlalu
efektif gitu. Artinya kita harus ya, mengambil keputusan itu artinya dengan memerlukan atau bahkan bagaimana pengalaman kita terdahulu kan. Iya, iya, Artinya iya. saya dibantu yang kita bentuk tim misalnya Iya, atau personal yang bersifat bertanggung jawab untuk itu, artinya dalam bisa guru tiket, Iya. guru kelas atau guru mata pelajaran lain yang tahu betul apa artinya dari karakteristik yang sehingga terjadilah satu dilema itu. Oh, kalau begitu itu mungkin sudah masuk langkah-langkah dan prosedur mungkin. Iya. Nah, iya, itu sudah Artinya masuk. dalam pengambilan keputusan itu tentunya mengacu pada artinya kita menghormati Iya. dari berbagai aspek. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Hal-hal yang Iya, yang sangat Iya. efektif. yang sangat efektif itu artinya seperti misalnya kita memberikan satu solusi ya, ini pokoknya alternatif atau opsi tertentu misalnya bagaimana kalau kita jalankan seperti ini, bagaimana kalau kita penyelesaian seperti ini. Jadi ada langkah-langkah yang atau hal-hal yang harus kita beri pemahaman. Iya. Artinya satu opsi-opsi atau pilihan-pilihan kemudian itu bisa diterima dengan baik ya. Tentunya pilihan itu kita kembangkan supaya tidak memberatkan satu pihak atau pihak lain yang berkeadilan ya. Selanjutnya Pak, apakah dalam melakukan hal tersebut ada tantangan untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, kalau tantangan itu pasti setiap masalah itu pasti ada tantangan misalnya dari segi latar belakang kemudian yang memicu atau yang berpengaruh dengan hal itu mungkin yang kita mengambil keputusan ada resiko ada konsekuensi. Jadi saya rasa itu yang paling tidak ada komitmen Oh iya. supaya bisa langkah-langkah dan keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik dan itu harus berkesinambungan. Kita refleksikan, misalnya kita jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita yang membuang berarti kita tidak konsekuen terhadap itu. Walaupun kita sudah membuat misalnya satu sanksi atau perjanjian, tapi kalau kita yang melakukan ya otomatis Iya, seperti itu, Pak. dengan sendirinya hal tersebut tidak komitmen. Iya. Ya. Kemudian Pak, dalam tantangan tersebut, kemudian penyelesaiannya yang seperti di atas tadi, apakah ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang saya tanyakan tadi? Baik, saya rasa kalau untuk penjadwalan itu relatif. Ya, artinya kita memandang dari urgensinya bagaimana, kemudian melibatkan apa. Kalau misalnya kita dituntut memang dari sisi urgensinya harus secepat itu menjadi penyelesaian ya kita harus jangan tunda-tunda harus cepat itu karena nanti kalau kita pelajari misalnya kalau dilema atau permasalahan itu lambat kita tangani atau kita selesaikan mungkin akan berkembang lebih yang tidak terkendali tentunya. Jadi kita melihat dari urgensinya tidak harus pakai jadwal, kita harus relatif lah. Iya, jadi relatif Pak. Kemudian adakah Pak seorang atau seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut dalam kasus-kasus dilema itu baik? Ini sangat baik ya, artinya ibu sebagai ibu ya, ini bagian dari pionir tersebut. Iya. Yang menjadi rekan saya, menjadi kolega saya yang artinya memberi dari pengalaman itu kita bersama-sama. Nah ini yang kita perlukan. Artinya saya berikan sejawat orang-orang yang
terutama dalam lingkungan lingkup satuan pendidikan. Potensi-potensi itu pasti ada. Saya yakin, artinya walaupun kita hadapi permasalahan itu, tetapi ketika kita menyikapinya juga dengan orang yang tepat, dengan rekan-rekan yang bisa mendukung, itu kan pasti bisa terselesaikan dengan baik. Itu harapan saya, dan saya yakin dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami. Baik Pak, jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang terakhir yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, pertanyaan baik Bu. Artinya ini saya juga sharing ya, artinya berbagi pengalaman. Iya. Artinya saya sudah sekian puluh tahun sebagai guru dan juga sekian puluh tahun sebagai kepala sekolah. Tentunya hal-hal ini realistis ya, realistis. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut ada menjadi sesuatu pemacu kita lebih untuk bisa terbuka. Iya. Itu pasti kemudian itu menjadi guru yang baik bagi kita. Pengalaman ini bagaimana ini paling tidak itu setidaknya kita bisa mencegah kalau ada indikasi. Artinya saya percaya ibu sebagai guru kelas, Iya. artinya tahu betul apa karakteristik pada siswa misalnya dalam kelasnya. Setidaknya kita melihat kalau potensi-potensi tertentu yang bersifat akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang buruk, tentu kita akan mencegah dulu. Nah, dari pengalaman saya selama ini ya, kalaupun itu harus kita selesaikan, harus kita buat keputusan, ya paling tidak dari pengalaman itu menjadi catatan bagi kita sebagai paling berharga, dan itu bisa kita terapkan dan kita bisa implementasikan ke hal yang lain sebagai bagian dari inovasi-inovasi. Saya rasa demikian, dan mudah-mudahan dari hal ini, dari wawancara yang kita lakukan ini, saya senang sekali. Iya. Artinya ada semacam saling mendukung satu sama lain. Iya Pak. Saya dukung penuh, artinya perjuangan ibu beberapa tahap lagi. Iya, beberapa tahap lagi ini akan selesai, dan juga saya juga berterima kasih Bapak karena sudah menyediakan waktunya. Wawancara ini sangat menarik dan sangat menyenangkan bagi saya. Terima kasih atas dukungan dan support Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya, Apa kabar? baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ini saya Deni Saptalaluni, CGP Angkatan 11. Ingin sekali mewawancarai Bapak dalam tugas saya di modul 3.1 tentang dilema etika atau bujukan moral. Kadang Pak ya, kita langsung aja. Dalam suatu sekolah mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mengharuskan kita untuk memutuskan sesuatu, namun ada dilema etika yang harus kita pikirkan atau bujukan moral yang kita pikirkan. Nah itu Pak yang akan saya wawancarai Bapak mengenai hal tersebut. Jadi mohon kerjasamanya Pak lah untuk penyelesaian tugas pada modul 3.1 CGP demonstrasi kontekstual saya. Kalau bisa kita langsung mulai saja Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya. Kemarin memang kami ditugaskan untuk mewawancarai paling tidak minimal 2 kepala sekolah. Kemarin kepala sekolah saya dan sudah selesai, dan sekarang adalah mewawancarai Bapak di sekolah terdekat kami. Nah, di dalam wawancara saya ini yang pertama-tama saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang atau bujukan moral selama ini yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin? Iya, terima kasih atas penghargaan sekaligus kepercayaannya untuk kami sebagai pemberi konteks sebagaimana yang ditanyakan dalam hal ini. Sudah mulai tentu kalau saya sebagai kepala sekolah, artinya dalam saya membuat keputusan itu tidak semesta bertanya langsung membuat keputusan. Ya. Yang pertama saya harus mengamati dulu. Kemudian setelah saya mengamati, kemudian mengumpulkan informasi dari masalah-masalah tenaga yang ada di sekolah kami. Iya. Nah, dengan demikian setelah informasi itu bisa ada faktanya, pemberian keputusan berdasarkan aturan. Iya. Nah, itu cara kami sebagai kepala sekolah. Iya. Itu yang sistemnya pertama informasi, pengumpulan data, Ya. yang fakta untuk menguatkan, baru kita merujukan ke peraturan yang sesuai dengan tindakan baik moral, baik istilahnya hal lain. Nah, itu yang cara kami mengatasi masalah di satuan pendidikan. Baik Pak, selama ini mungkin bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, mungkin yang sama-sama mungkin merasa benar atau sama-sama sama-sama mengandung nilai kebajikan, mungkin sangat sulit bagi Bapak. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Sebagai kepala sekolah, kami tidak bekerja sendiri, dan untuk idealnya membuat keputusan itu harus berdasarkan peraturan. Nah, dan peraturan ini akan disaring bersama baik dengan Dewan Guru, dengan wakil kepala sekolah, bahkan dengan mitra kerja sekolah, sehingga penjelasan penerapan peraturan itu dapat jelas dan diterima oleh berbagai pihak. Itu cara kami. Baik Pak, sangat-sangat adil sekali Pak ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu Pak harus kita kembalikan kepada semua aturan mungkin ya, seperti itu. Jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu ingin menjalin hubungan dengan rekan sejawat seperti itu Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Nah, dengan informasi yang ada di satuan pendidikan, yang terutama untuk tenaga. Kemudian informasi sudah saya sampaikan, saya akan turun lapangan, mengecek. Dari hasil itu kemudian saya mewawancarai yang bersangkutan. Nah, kemudian mewawancarai juga dari berbagai pihak, karena sekolah itu tidak tertutup, pasti terbuka dengan masyarakat. Iya, ya dengan betul sekali. Jadi untuk mencari kebenarannya, sehingga dari hasil informasi itu saya juga akan menganalisis artinya. Nah, baru bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, hal-hal yang demikian saya anggap paling efektif, sehingga tidak ada yang dirugikan berdasarkan data, berdasarkan kesepakatan, dan berdasarkan pemberian pemahaman baru kita berikan. Artinya apakah itu bentuk sanksi baik secara moral ataupun secara hal yang sesuai dengan peraturan, karena untuk menindak atau memberi keputusan kepada orang dewasa tidak bisa sembarangan kepada betul sekali Pak. Ya, tidak bisa juga, karena harus berdasarkan aturan, itu yang adil namanya.
Jadi itu. Kemudian dalam hal tersebut, yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri bagaimana Pak? Tantangannya. Tantangan yang utama, setiap individu itu punya argumen atau alasan. Jadi mereka berhak untuk menolak atau tidak menerima sebuah keputusan. Nah, kasus-kasus yang demikian menjadi sebuah dilema. Artinya mereka tidak menyadari bahwa sekecil apapun apabila sudah bertentangan dengan aturan itu adalah satu pelanggaran. Betul sekali Pak. Jadi itu yang mindset manusia itu yang paling sulit diubah, apalagi seseorang pendidik. Kemudian dalam tantangan tersebut, dalam penyelesaiannya, kemudian apakah ada Pak sebuah tata kala atau jadwal dalam waktu tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus tersebut? Memang dalam penyelesaian masalah, karena masalah ini tidak bisa dijadwal sebenarnya. Iya. Kadang-kadang datang dengan tiba-tiba. Iya. Tetapi pada prinsipnya satuan pendidikan terjadwal atau tidak harus menyelesaikan masalah itu dengan baik, sehingga terjadinya atau terciptanya satuan pendidikan yang kondusif, yang aman, mampu bekerja sama dengan baik, saling menerima, saling menyadari kekurangan dan kelebihan. Jadi karena hal perbaikan moral dan etika ini sangat penting bagi seorang pendidik, tenaga pendidikan, kepala sekolah, pokoknya semua elemen yang mengelola di satuan pendidikan itu harus memiliki moral dan etika yang baik. Jadi secara umum tidak ada jadwal, tetapi bila masalah harus diselesaikan. Artinya tergantung bagaimana permasalahan tersebut urgen apa tidaknya seperti itu Pak ya. Artinya yang ini istilahnya bersifat sangat mendasar atau tidak. Tetapi semuanya harus diselesaikan, walaupun tidak urgen seperti itu, tidak sangat berpengaruh. Dan namanya masalah tidak ada yang tidak berpengaruh. Betul sekali. Harus diselesaikan dengan baik berdasarkan aturan itu tadi. Iya. Kalau begitu Pak, mungkin dalam permasalahan tersebut mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus seperti itu. Kalau satuan pendidikan memang kita tidak bekerja sendiri. Artinya pertama atasannya seperti pengawas, PPT, kemudian pendidik sekolah, kemudian rekan sekerja. Karena yang paling dasar, jika itu tidak terlalu berdampak atau urgen sekali dengan pengelolaan sekolah, nah itu bagaimana kita meredamkan, menyelesaikan dengan bersama dengan guru, dengan memberi pemahaman dan penyadaran agar mereka menjadi seorang yang baik. Artinya untuk contoh umpamanya kebiasaan keterlambatan datang ke sekolah, jadi itu tidak usah sampai orang luar, tetapi kalau sudah menyangkut artinya hal-hal lain, nah itu mau tidak mau kita bersama dengan atasan atau pejabat yang punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu artinya. Tapi kami bertekad bahwa satuan pendidikan itu akan mampu menerapkan dan menyelesaikan masalah walaupun dengan kepala sekolah dan dengan guru. Nah, itu yang utama, dan orang-orang lain ya semua bisa dilibatkan melihat situasinya, melihat masalahnya. Iya, berarti Pak nilai dan peran guru itu di salah satunya adalah kolaborasi tersebut, itu yang memang mendasar ya untuk kita menyelesaikan suatu masalah. Iya, artinya kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan tenaga yang lain itu menjadi kekuatan. Nah, ketika sekolah tidak punya kerja relasi yang baik, sekolah akan hancur. Artinya kegiatan belajar mengajar tidak efektif, kemudian penggunaan penerapan peraturan tidak akan maksimal, kemudian pelaksanaan lain-lainnya itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada kerjasama atau kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan.
bahkan dengan komite sekolah, karena itu ada satu elemen yang menyatu. Iya, Dengan pemerintah pun demikian. Iya Pak. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk pengambilan putusan ini adalah pertanyaan terakhir untuk Bapak. Yang perlu Bapak sampaikan atau hikmahnya dari Iya, artinya selama saya jadi kepala sekolah, pembelajaran yang sangat baik, artinya belajar dari masalah. Nah, dengan adanya masalah, nah dari situ saya akan membuat perhitungan cara kerja, sehingga ketika ini masalahnya, ini cara keluarnya. Nah, nanti salah satu contoh, umpamanya kita mengadakan kegiatan diwajibkan pemain sekolah upacara bendera. Nah, upacara bendera karena itu dalam kurikulum merdeka itu bagian dari proses sudah. Nah, artinya kami berikan opsi. Minggu pertama oke, Dewan Guru tidak bisa hadir. Iya betul. Tapi minggu kedua alasannya apa? Nah, minggu ketiga keempat itu tidak toleransi karena sudah disengaja. Artinya karena sampai tiap minggu tidak bisa upacara, sedangkan itu bagian dari proses dan masuk dalam jam pelajaran. Jadi itu cara kami untuk menyepakati sehingga sama-sama bertanggung jawab, sama-sama sepakat, sama-sama menunjukkan etika dan moral kita dalam mengelola sebuah pendidikan. Jadi itu pengalaman, artinya kebersamaan, kesepakatan sesuai pengajuan dengan aturan. Nah, itu yang menjadi pengalaman, artinya kami di sekolah untuk memecahkan masalah. Artinya kalau kita membuat tekanan itu belum tentu berhasil. Artinya kebersamaan, kesepakatan. Nah, sesuai dengan kurikulum mereka. Jadi kita sepakat, kita datang jam sekian dan laksanakan upacara, sesudah itu laksanakan bimbingan. Nah, jadi itu sebagai guru menunjukkan moral dan etika. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Jadi belajar dari permasalahan dan itu kami sepakati menjadi sebuah komitmen. Berarti di sekolah Bapak ini sudah menerapkan yang namanya kesepakatan bersama seperti itu. Yo, sangat bagus sekali Pak. Senang pagi, baik KPM-nya, KPM itu mulai jam 7, tapi saya toleransi 10 menit sebelum masuk untuk mempersiap pembelajarannya, sudah itu masuk. Tidak ada tawar-menawar, tapi mereka tidak merasa berat karena itu sudah sepakat. Dan jam pulang juga jam 11.30 itu saya toleransi dulu, artinya 5-10 menit kalau sempat siapkan untuk kegiatan besok, sehingga besok tidak buru-buru apa yang dilaksanakan, sehingga kami belajarnya tidak maksimal. Jadi itu artinya mengenai cara-cara mengelola pembinaan etika dan moral dan bagaimana penyelesaiannya jika ada kasus-kasus khususnya tentang tenaga kependidikan. Ya Pak, sangat super sekali ya, karena kita tidak hanya mengharuskan siswa saja yang melakukan kesepakatan kelas, tetapi juga berasal dari guru-gurunya sendiri. Sangat super sekali Pak yang telah Bapak sampaikan. Kemudian kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Kalau menjadi kepala sekolah saya dari 2015. Dan ini sudah memasuki tahun terakhir, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya Pak ya. Iya, jadi yang saya rasa mengasihkan menjadi kepala sekolah di menjelang akhir. Karena 5 tahun sebelumnya saya belum tahu apa peran kepala sekolah. Datang ke sekolah, buka-buka buku, nah sekarang sudah 5 tahun ke depan, karena saya juga merangkap sebagai ketua 3S, jadi saya sangat paham. Cuma ada beberapa hal yang itu sangat sulit terlaksana, terutama dari sumber keuangan, kemudian daya dukung, mengubah dan memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa satuan pendidikan itu perlu dukungan, itu tidaklah mudah bagi masyarakat, apalagi di tingkat pedesaan. Artinya mereka berpikir
kalau sudah datang ke sekolah ya beres, itu Iya. tanggung jawab guru. Heeh. Jadi sebenarnya bukan demikian, relasi atau kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting. Betul Karena sekali, Pak. jam di sekolah ini sangat terbatas. Nah, kemudian hanya istilahnya instrumen saja yang dapat diberikan. Jadi matangnya kan di rumah. Iya, Jadi betul nah, sekali. Cuma ada bentuknya dengan kurikulum merdeka ini, karena pemberian tugas di rumah itu tidak boleh dari rumahnya. Iya, iya Jadi harus betul. diselesaikan di sekolah. Nah itu. Nah jadi 2 tahun terakhir saya baru memahami secara kurang lebih ya 60% tugas dari guru kepala sekolah itu Sangat berat. sangat berat dan memang harus kreatif. Iya, betul Bisa sekali. membaca peluang, Heeh. membaca keterbatasan, kelebihan, memberdaya dewan guru, Betul. memanfaatkan sehingga kemampuan guru itu tidak terpendam, memberi peluang, membangun hubungan yang baik. Dan oleh sebab itu kami mengadakan kesepakatan mulai dari pegawainya, karena tidak ada gunanya kalau hanya di kelas sepakat, Iya, iya, iya. tapi di luar kelas tidak sepakat. Iya, Karena orang melihat itu dari pintu masuk iya betul sekolah sekali. itu, karena dilihat itu dari luarnya, belum tentu di dalamnya. Nah, baru masuk ke dalamnya. Kalau sudah dari luarnya beratur, dari pegawainya sudah tidak tertata, tidak teratur, Iya. apalagi kegiatannya. Betul sekali, Nah Pak. itu prinsip kami. Jadi kunci utama terbuka, bersama, dan sepakat. Yang kalau program jadwal dan sebagainya itu temporer, ada sesuatu waktu dia yang mengenai pemecahan masalahnya, menyesuaikan dengan masalah. Kalau yang jadwal lain ya semua ada, Iya, iya. baik piket, Heeh. jadwal mata pelajaran, jadwal kegiatan lainnya. Khususnya di Jumat ini kami senam pagi, Ya. kemudian diadakan menari bersama, derek panupalnya, habis itu ibadah bersama sesuai agama, baik Kristen, Katolik, dan Islam. Dan dengan gurunya itu, nah, karena itu bagian dari proses, Prosesnya. P5 proses. Iya, iya. Nah, jadi itu 2 tema yang dapat kami sampaikan, dan melalui pengalaman kami sebagai kepala sekolah, walaupun jauh dari sempurna, yang mudah-mudahan memberi hatinya rujukan, Iya. bisa diambil sebagai bahan ke depan. Baik Pak, terima kasih waktunya sudah menemani saya dalam wawancara ini, dan Bapak adalah salah satu kepala sekolah yang menginspirasi saya ke depannya bagaimana cara karena guru penggerak ini kita dilatih untuk menjadi sebagai pemimpin, bukan artinya pemimpin untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas, tidak seperti itu. Itu adalah tujuan yang di bagian lain, karena tujuan utamanya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, Pak. Oh iya, satu Bu, artinya sebagai masukan Ya. untuk karena guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Iya betul. Nah, artinya pertama, peran sebagai kepala sekolah harus mensosialisasi Iya. program sekolahnya, baik dalam visi misi, Iya. kemudian dalam KSP-nya, sehingga mereka tahu tujuan utama sekolah itu apa. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kepala sekolah harus mengevaluasi minimal dalam 6 bulan atau dalam 1 tahun Iya. sampai mana pelaksanaannya. Nah, kemudian juga supervisi atau pengamatan lapangan sangat penting, karena harusnya faktual. Iya. Artinya tidak bisa kita membuat itu mengarang-arang nanti. Iya, betul. Berdasarkan data, karena orang bisa keberatan. Iya betul sekali, Itu Pak. jadinya mulai dari perencanaan, penjelasan kegiatan, data yang transparan, kemudian pelaksanaannya secara terbuka, benar-benar merdeka. Artinya Iya, kita betul sekali. jelaskan dari keuangan ini belanjanya kemana, kemudian alokasikan ke dana KBM dan sebagainya, dan berikanlah mereka memberi komentar.
mengkritik kita sebagai kepala sekolah, Iya betul. karena kita belum tentu semua benar. Iya. Nah, itu artinya, dan itu yang benar-benar merdeka. Nah, hal itu sekarang baru sekitar 2 tahun terakhir saya paham. Iya Menjadi betul. kepala sekolah walaupun tidak pandai, Iya. tapi bagaimana saya memfasilitasi mereka, bagaimana saya menghargai mereka, bagaimana saya memberi sosialisasi penjelasan agar mereka memahami tujuan utama usaha pendidikan itu. Nah, jadi itu yang pentingnya. Iya, baik Pak. Sangat menginspirasi sekali dan terima kasih Bapak sudah memberikan masukan-masukan. Saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, semoga nanti ke depannya saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dan juga bisa berbagi, membagikan apa yang saya apa yang saya dapatkan nanti saya bagikan ke guru-guru yang lain. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Iya.